Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, yang kami hormati Bupati Malaka, Wakil Bupati Malaka, anggota DPRD Kabupaten Malaka, Kapolres Malaka, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, staf ahli Bupati Malaka, para asisten Sekda Malaka, pimpinan perangkat daerah, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Malaka, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, pimpinan instansi vertikal, Presiden Direktur PT Inti Daya Kencana bersama semua jajaran, unsur TNI Polri, para camat, kepala desa beserta perangkat desa se-Kabupaten Malaka, pimpinan BUMD, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pemilik lahan, insan pers, sikatnya, Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan oleh Presiden Direktur PT Inti Daya Kencana. Kepada Bapak Christian Devi kesempatan diberikan. Izinkan kami untuk memberikan sedikit laporan. Seperti kita ketahui bahwa PT Inti Daya Kencana sudah melakukan kegiatan di Desa WOW Kabupaten Malaka khususnya pada tahun 2017. Kegiatan yang kami lakukan adalah mulai dari persiapan termasuk juga penyiapan semua perizinan yang terkait dengan kegiatan kami. Dan puji Tuhan, pada akhir tahun 2021 kami dinyatakan seluruh perizinan kami dinyatakan sudah lengkap. Tidak dipungkiri bahwa di dalam perjalanan kami terjadi konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar tambak garam kami. Hal ini yang membuat operasional kami tidak bisa berjalan dengan baik. Namun dengan support bantuan dari Pemda Kabupaten Malaka khususnya, konflik sosial ini bisa kami selesaikan pada bulan Mei 2021 dan sejak saat itu kami boleh beroperasi dengan normal. Pada tahun 2020 akhir, Bapak Gubernur juga pernah hadir di lokasi kami untuk melakukan panen simbolis. Sejatinya pada tahun 2020-2021 kami juga akan melakukan panen. Namun pada saat itu badai seroja terjadi dan ladang kami porak-poranda oleh badai seroja. Persiapan kembali kami lakukan untuk melakukan panen di tahun 2022 ini. Namun Tuhan berkehendak lain, cuaca tidak mendukung. Pada akhir bulan Juni kembali terjadi hujan besar dan tambak kami kembali dilanda banjir dan rusak kembali. Pada akhirnya kami harus melakukan metode yang sebelumnya kami lakukan di atas meja garam. Kami lakukan modifikasi dan pada bulan Oktober yang lalu kami boleh melakukan panen dengan hasil 50 ton. Hasilnya sebagian kami letakkan di depan, sebagian contoh kami letakkan ada di meja. Dan ini menjadi titik balik kami. Pada tahun 2023, apa yang akan kami lakukan adalah menggarap seluruh 300 lahan yang ada di Desa WOW di atas seluruh meja garam dengan luasan sekitar 30 hektar. Dengan estimasi panen garam yang bisa kita lakukan di tahun 2023 adalah sekitar 12.000 ton. Permasalahan selanjutnya adalah yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Fenomena La Nina yang belum berakhir, yang membuat kita harus bergerak cepat untuk menyiapkan ladang garam kita di tahun 2023. Ditambah juga satu persoalan, yaitu masalah logistik, masalah transportasi kos yang saat ini masih menjadi
beban kami yang masih kami harus mencarikan solusinya. Ini yang kami mintakan dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat bahkan, dan pemerintah kabupaten. Jadi saat ini hasil panen kami akan kami kirimkan melalui pelabuhan terdekat Wini. Tapi memang di dalam kenyataannya jalan akses menuju ke Wini juga sebagian rusak, dan kami yakin ini akan menambah biaya transportasi untuk PT IDK. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat siang dan terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sepatah kata dua oleh Bupati Melaka. Kepada Bapak Dr. Simonahak SHMH, disilakan. Saya tidak panjang lebar kata karena hari ini kita fokus bicara garam. Dan Pak Gub, kami perlu informasikan bahwa lahan yang sedang kami serahkan kepada pihak PT DK itu seluas 4.500 hektar. Kita masih banyak punya lagi lahan. Karena ini 4.500 itu baru 2 kecamatan, Kecamatan Wiku dan Kecamatan Melaka Barat. Masih lagi Kecamatan Koba 5 yang juga lahan garamnya cukup menjanjikan, dan sementara secara tradisional warga bekerja apa adanya. Tentu di tempat ini benar sempat terjadi konflik sosial. Tapi Pak Gub, terima kasih banyak untuk Pak Gub. Tepuk tangan untuk Pak Gub. Ya, saya omong terbuka. Satu waktu saya datang menghadap beliau, Pak Gub, lahan garam ini nampaknya ada masalah. Kami sepakat bahwa instruksi beliau, tolong lahan warga masyarakat itu segera diselesaikan. Dan kami informasikan Pak Gub, sampai dengan hari ini, baik secara adat, secara budaya, maupun secara yuridis formal, kami sudah lakukan itu sesuai dengan kesepakatan. Sehingga sampai dengan hari ini, warga masyarakat itu kita memberikan semacam 2 model anggaran untuk warga. Yang pertama, ada istilah uang siripinang. PT IDK sudah memberikan. Yang kedua, karena kami tidak mau lahan ini dijual belikan, kami hanya mau supaya lahan ini hanya bisa disewa. Dan puji Tuhan, akhirnya warga juga sepakat dengan konsep itu, dan sudah ada sewa menyewa. Kemudian dari pihak IDK juga sudah menyerahkan dana kesepakatan itu kepada masyarakat. Persoalan yang saya cermati adalah soal cuaca. Kita tahu alam. Tetapi saya minta maaf untuk pihak IDK. Ada satu hal yang selalu saya support karena saya ingin ada target. Apa yang dimaksud target? Saya ingin supaya betul-betul pihak IDK serius mengelola lahan yang ada. Karena apa? Karena ketika lahan ini kami sudah menyerahkan dengan sampai 4.500, kemudian sejak 2016 sampai dengan 2022, mohon maaf tanda petik, baru dikelola ratusan hektar atau bahkan belum sampai. Nah, ini tentu perlu kita ada komunikasi lagi, perlu dievaluasi kinerja lagi. Sehingga apa? Sehingga kegiatan yang ada di sini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan tentu untuk kita semua, termasuk juga perusahaan. Tapi hal-hal teknis, saya kira kalau bicara garam, Pak Gub bukan dokter garam, tetapi setahu saya beliau cukup banyak pengalaman untuk bisa memberikan arahan-arahan, untuk bisa memberikan pedoman-pedoman, tuntunan-tuntunan, sehingga kemudian kita bisa pergunakan bagaimana ke depan. Sehingga potensi Melaka yang ada, yang tadi juga saya sudah laporkan, selain pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan, juga khusus untuk garam ini kita punya potensi yang cukup besar. Karena itu saya tidak perpanjang lebar kata, saya hanya minta Pak Gub
beberapa menit untuk kami bisa memberikan pencerahan betul-betul, karena ini kebetulan dari Jakarta langsung datang. Kalau kemarin-kemarin masih kami sendiri, tapi sekarang sudah dengan Jakarta. Saya mohon waktu untuk Pak Gub bisa memberikan kami banyak arahan untuk bagaimana ke depan produksi ini, bagaimana dengan lahan, bagaimana potensi yang ada, bagaimana dengan tenaga kerja, bagaimana nilai ekonomis untuk kami ke depan, baik Melaka maupun NTT dan Indonesia pada umumnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan akta tanah kepada pemilik lahan Desa Weoe dan Desa Rabasa oleh Bupati Melaka dan Wakil Bupati Melaka. Oleh karena itu, kepada perwakilan saya persilakan ambil posisi di depan. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah. Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya Bupati Melaka, Wakil Bupati Melaka berkenan kembali dan perwakilan disilakan kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Victor Bungtilu Laiskodat. Kesempatan diberikan. Mari kita sambut dengan berikan aplaus yang meriah. Hari ini berkumpul di sini bicara tentang sebuah komoditi, produk yang Indonesia butuh luar biasa. Garam itu sangat hal-hal yang sangat vital dalam hidup manusia. Tanpa garam manusia tidak bisa hidup. Dalam tubuh manusia kalau tidak ada garam, penyakit dan mati. Harus butuh garam. Kita perlu itu. Kalau sakit, infus itu kalau tidak ada garam tetap tidak bisa. Jadi seluruh kehidupan manusia itu perlu garam. Di kesehatan perlu garam, makanan perlu garam, semua perlu garam. Kosmetik perlu garam supaya kulit ibu-ibu yang cantik-cantik itu halus, supaya kulit mesti taruh garam. Jadi segala macam semua perlu garam. Indonesia itu impor garam 3,7 juta metrik ton per tahun masih impor. Nah, karena itu kita membutuhkan garam ini untuk cepat agar kita mampu memenuhi kebutuhan nasional. Dan Bapak Presiden telah memutuskan lewat Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menggerakkan salah satu di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan kesempatan untuk menjadi lumbung garam Indonesia. Kita tahu bahwa perubahan iklim ini bukan saja mempengaruhi di NTT, tapi di Madura yang menjadi lumbung garam Indonesia, mereka juga tidak bisa panen karena hujan terus setiap hari. Kita masih ada kadang-kadang jarak, ada yang 1 minggu hujan, minggu depan 2-3 hari dia tidak hujan, lalu nanti baru hujan. Tapi kita masih bisa mengusahakan. Nanti saya akan lihat desain teknologinya macam apa, karena kita ke depan tidak lagi menumpuk garam seperti biasa, karena model hujan alam seperti ini kita harus panen setiap hari. Jadi tidak menunggu, karena itu meja garamnya tidak menunggu sekaligus, setiap ada begitu mengkristal langsung dipanen, mengkristal langsung dipanen. Kalau dia punya potensinya 4.000, kita anggap saja 4.500 hektar. Kerja sekarang 300. Kita perlu lagi, dan ini tidak gampang. Beratnya garam itu Pak Bupati dan teman-teman semua, ini infrastrukturnya tidak mudah, tidak gampang untuk bangun. Karena itu kita sekarang lewat Pak Menteri, saya juga minta, dan Bapak Menteri kemarin bertemu saya, kita akan minta lewat kementerian untuk mereka yang bangun infrastruktur. Jadi sekaligus, jadi tahun depan itu 4.500 selesai. Nantilah dikerjasamakan dengan swasta yang sudah standby akan mau untuk terlibat untuk mengelola itu. Jadi sistemnya kerjasama di sana. Baru kita bisa selesaikan kita punya lahan yang ada. Tapi kalau kita pakai perusahaan, ini kan tidak mungkin perusahaan itu datang dia susah banyak panjang sepanjang tahun dengan segala macam problem lalu datang terus. Kan dia bukan lembaga sosial. Ini kan ada profit oriented di sana. Ada berpikir untuk usaha bisnis di sana untuk untung. Masyarakat untung, pemerintah untung, pengusaha untung. Ini kan 3 keuntungannya harus dihitung dengan baik.
Tadi katanya konflik selesai, menunjukkan bahwa masyarakat untung, betul tidak? Betul tidak? Nah, jangan depan gubernur bilang betul, besok gubernur jalan sini lagi masalah lagi. Nah, berarti betul untung. Masyarakat sudah untung, pemerintah pasti untung karena nanti kalau panen akan ada pajaknya. Nah, untung. Pengusaha juga untung, kalau jalan baik, tidak ada ribut, maka pengusaha bisa panen, mereka bisa menjual dengan baik. Walaupun tadi bicara tentang infrastruktur untuk transportasi, jadi sudah diputuskan kita tidak bangun garam untuk kirim ke Jawa. Kita bangun garam untuk kepentingan NTT sendiri. Karena kita juga butuh banyak. Hari ini seluruh garam di pasar itu datang dari mayoritas 90% datang dari mana? Pulau mana itu? Pulau Jawa. 90% garam-garam di pasar itu jualnya itu datang dari sana. Rata-rata datang dari sana. Jadi kita akan membuat garam makan untuk mengisi kebutuhan NTT sendiri. Sangat besar kebutuhan NTT akan garam. Dan kita baru 300 hektar di sini dengan 30 hektar meja garam, 300 hektar pasti 30%, 10% dari luas lahan itu akan menjadi meja garam, berarti 30 hektar. 30 hektar belum cukup, 12.000 ton, 12.000 ton, betul Pak. 12.000 ton belum cukup untuk mengisi kekosongan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tambah lagi Teluk Kupang, tambah lagi di Nagekeo, kita butuh sekitar mendekati 100.000 sampai 150.000 ton per tahun baru kita bisa mengisi kebutuhan Nusa Tenggara Timur. Itu NTT saja. Karena itu memang daerah-daerah seperti ini tidak dikhususkan untuk kita kirim ke Jawa. Kita khususkan untuk UMKM-nya bisa bertumbuh di sini. Jadi nanti antara kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, UMKM. Jadi masyarakat UMKM-nya nanti ada industrinya, industri untuk membuat garam itu menjadi garam makan. Sebuah desain perencanaan yang baik sehingga nanti tidak ada masalah untuk bagaimana processing maupun pemasarannya dengan baik. Dan itu saya harapkan Pak Bupati, Pak Menteri nanti menunggu. Kalau kita sudah siap, beliau akan datang dengan timnya, akan mereka hitung semua. Dan ini dipakai pinjaman, ini bukan uang APBN, ini pinjaman pemerintah. Jadi kita membuat model baru. Bapak Menteri Kelautan membuat model baru. Dia membuat pinjaman dan itu di-endorse oleh pemerintah. Lalu pinjaman itu dipakai untuk membangun infrastruktur model seperti ini. Setelah itu dikerjasamakan dengan swasta, sehingga kerjasama dan swasta itu yang membayar utangnya. Kenapa pemerintah yang endorse? Supaya dia punya bunganya murah. Bunganya bisa murah. Kalau mereka yang ngutang mau pergi untuk kredit, bunganya bisa setahun bisa kena sekitar 9-12%, betul toh? Nah, 9-12%. Tapi kalau pemerintah dia bisa berada di 3-6%. Itu sangat memudahkan untuk itu. Nah, desain ini sebuah desain baru daripada Pak Menteri Perikanan dan Kelautan, dan ini sangat membantu kita. Di Sumba Timur bulan Januari tahun depan nanti mereka akan bangun model seperti ini, tapi bukan garam, itu udang. 7 triliun di dalam satu tempat itu akan dibangun. Jadi Sumba Timur itu akan mendapatkan 7 triliun di situ untuk membangun udang saja. Itu terbesar di Indonesia, mengalahkan Lampung punya. Karena seluruh pakan segala macam semua lengkap di sana. Itu udang langsung di estate-nya, stream estate, udah sekaligus jalan. Nah, garam juga kita akan bangun begitu. Kalau kita bangun dengan cara-cara konvensional begini, pengusaha mesti nunggu dia lihat ada untung lagi baru ekspansi. Maka 4.000 hektar itu kita nunggu sekitar 20-30 tahun. Apalagi dengan cuaca yang tidak terduga seperti ini akan sangat berat. Nah, desain teknologi yang kita siapkan pun modelnya kita mengantisipasi model seperti ini. Model-model seperti India, gaya-gayanya India itu yang kita adopsi. Kita tidak bisa pakai gaya seperti model seperti di Australia, di Darwin dan yang lain-lain, karena mereka bukan tambang, mereka tambang. Itu beda dengan kita, karena itu memang murah. Tetapi apa masalah buat Republik ini? Garam itu bukan masalah murah mahal. Garam itu adalah salah satu komoditi vital, strategis. Karena itu tidak ada pilihan buat negara ini untuk membangun garam. Bapak Presiden telah mengeluarkan Perpres tentang garam nasional. Dan itu kita harus menyiapkan dengan baik, dan saya harapkan masyarakat yang ada di sini jangan ribut lagi. Karena kalau ribut nanti pengusahanya lari, mau bikin apa ini barang? Ada yang bisa kerja ini barang? Tidak bisa toh? Atau ada yang bisa kerja orang Malaka? Ada bisa? Tidak bisa. Maka kerjasama masyarakat, pemerintah, dunia usaha kerjasama.
baru jadi barangnya. Kalau masyarakat sendiri tidak bisa, pemerintah sendiri juga tidak bisa, dunia usaha sendiri tidak bisa. Nah, tiganya menjadi satu, kerja bersama, lalu barangnya itu akan jadi. Dan saya harapkan nanti habis ini Pak Bupati tolong inventarisir 4.000 hektar lahan itu, masalah sosialnya semua dihitung dengan baik, berapa yang diatur supaya kita bisa laporkan baik kepada Pak Menteri. Karena saya datang ini, Pak Menteri sedang menunggu untuk tahun depan bisa langsung diintervensi agar kita mampu menyelesaikan 4.500 tahun depan infrastruktur selesai. Jadi kalau kita bisa infrastruktur selesai tahun depan, maka itu butuhkan sekian ratus traktor, sekian ratus eksa, doser, dan segala macam. Arab IDK tidak mampu, kau tidak mungkin investasi sebanyak itu untuk bangun itu. Karena itu dia harus pemerintah, nanti BLU, pemerintah BLU kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat, lalu kita akan bangun itu. Jadi di 2024, 2025 kita sudah punya lahan garam terbesar di Nusa Tenggara Timur ada di Melaka. Itu bisa 4.000 sampai 5.500 hektar. Nah itu saya harapkan nanti sekembali saya dari sini, tolong Pak Bupati dan jajaran bersama masyarakat, tokoh-tokoh semua untuk duduk bersama sehingga 4.500 tidak ada masalah lagi, rumuskan dengan benar. Karena saya tidak mau begitu jalan masalah. Sekali kita sudah tanda tangan masalah, saya luruskan semua. Saya datang, saya lurus semua. Jadi saya orang tidak pernah, saya omong di depan memang, supaya kita sudah memang masing-masing. Jangan sampai nanti kalau besok tidak masalah. Jadi saya manusia yang begitu. Saya tidak pernah omong belakang, depan. Kalau kita sudah sepakat ada yang ganggu, saya anggap dia tidak ada. Saya lurus. Saya anggap dia tidak ada. Supaya kita maju. Kalau tidak nanti kita main ribut datang, tidak jadi. Karena itu saya harapkan nanti momentum yang baik ini, garamnya sudah ada di sini. Saya bilang Pak Menteri, siapa yang sudah ada di sana? Sudah ada pengusahanya. Sehingga kalau Bapak bangun infrastruktur, mereka pasti siap. Bapak siap tidak? Kalau Bapak tidak siap, saya siap. Nah, ini siap. Kalau tidak infrastruktur sudah ada, baru tidak siap, ya saya juga dengan senang hati juga. Saya juga pengusaha garam juga, jadi saya juga tahu itu barang juga. Cuma kalau Bapak sudah serius ya, saya rela lah untuk itu. Karena saya pikir ini cara-cara terbaik, dan kita terima kasih kepada Menteri ini karena menemukan model seperti ini yang selama ini tidak ada. Ini model terbaru yang kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa Menteri Perikanan dan Kelautan bisa menemukan cara-cara baru seperti ini yang belum kita pakai. Nah ini yang namanya kita mau maju, itu begitu. Kita selalu memperlukan cara-cara baru dalam mengerjakan seluruh potensi kita. Nah, ini sekali lagi nanti beliau dalam waktu tidak terlalu lama saya akan laporkan, asal dengan catatan Pak Bupati harus mampu menjelaskan kepada saya bahwa 4.500 hektar itu bagaimana caranya selesai clear and clean. Kita mulai tahun depan itu bulan Maret kita langsung mulai jalan. Ratusan eksa turun, doser turun, semua kita turun sehingga dalam sekejap 3-4 bulan, 5-6 bulan semua selesai. Kita bagi tugas. Saya punya pengalaman di Kupang, saya paksa orang kerja, dia bekerja 300 hektar dalam tempo 89 hari mereka selesaikan infrastrukturnya 89 hari. Jadi kalau umpama ini kalau kita bisa siapkan juga, maka semua dalam tempo sekian banyak itu tempat akan selesai dengan baik. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, dan saya harapkan nanti Pak Bupati siapkan betul supaya kita bicara agar begini. Kalau teman-teman dari swasta ini nanti keluar untuk mereka juga mau industrinya tidak apa-apa. Tapi kalau umpama mereka berat, panen yang mereka dapat keluarkan dari sana, dibeli oleh UMKM. Nanti kita bantu UMKM dengan mesin. Mesinnya satu mesin 500 juta. Nanti UMKM itulah yang memproduksi, dia menjadi mesin garam makan, garam untuk makan. Garam makan ini yang akan didistribusikan di seluruh pasar. Jadi UMKM yang produksi, nanti buatan garam Wewiku. Nah, nanti itu punya garam itu tulis situ, garam Wewiku Malaka. Nah, jadi di mana-mana orang makan kita garam, jangan garamnya datang ke sini, garam Surabaya, padahal garam Malaka. Datang dari Malaka, tapi sampai di pasar garam Malaka. Tapi sekarang nanti kalau kita produksi sendiri, maka ditulis di situ garam Wewiku Malaka. Nah, langsung orang bisa tahu. Nah, jadi kita harapkan itu desain pemerintah nanti modal seperti itu. Jadi tidak hanya kita kerjasama untuk bagaimana produksi garam, tapi pada level konsumsi, produksi untuk konsumsi pun kita bisa kerjakan bersama sehingga masyarakat bisa tumbuh. Jadi yang tidak kerja garam dia bisa kerja untuk beli untuk UMKM di sini. Pak Bupati bisa dampingi itu. Kalau mau beli nanti saya kenalkan langsung dengan pabrik yang pembuat mesin 500 juta. Kami sedang coba sekitar 10 mesin
untuk coba supaya dia produksi untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di sana. Dan kalau dari swasta izin juga, oke, kami ambil aja, jangan senang hati, makin baik lagi karena pemerintah tidak perlu uang itu. Tapi kalau memang berat, ya sudah, kita kerjasama dengan UMKM untuk kerjasamakan. Jadi UMKM-nya beli, begitu panen di situ, Bapak hitung sampai di sini berapa, daripada Baru Jawa berapa, nah, ambil langsung diserap di sini. UMKM yang kerjakan, UMKM-nya langsung kerjasama dengan distributor yang selama ini kerja untuk mendistribusikan di seluruh tempat-tempat ataupun pasar-pasar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, itulah kenapa saya berkeinginan dan untuk hadir di sini untuk menjelaskan dengan baik, karena ini sebuah model bisnis yang sangat baik. Maka kita harapkan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bisa bertumbuh berdampingan, dan terutama khususnya masyarakat yang selama ini hidup susah bisa kembali untuk hidup baik, karena berbagai-bagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendapatan di dalam rumah tangganya. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak boleh ngomong banyak. Sambil lihat, habis ini lihat, saya mesti rapat lagi dengan Bupati dan seluruh kepala desa. Karena itu saya cukup sudah. Yang penting saya senang seluruh masyarakat sudah sepakat dengan pengusahanya. Tapi kita nanti tahun depan kerja 4.500 sampai 5.000 hektar. Itu pekerjaan besar, tidak boleh ribut. Sampaikan kepada semua, tidak boleh ribut. Karena kalau ribut, sudah tanda tangan, saya lurus, anggap tidak ada. Sekali lagi saya ulang-ulang, begitu ribut saya datang, saya anggap tidak ada. Dan awal memang kita omong memang, supaya beres, supaya kalau ke depan dianggap tidak ada. Yang datang ribut, dianggap tidak ada. Pegang ikat, buang di laut. Kita anggap dulu, dianggap tidak ada. Dari sekarang kita omong memang. Karena ini pekerjaan besar, bikin malu kita nanti. Negara sudah turun, kita sudah minta bantuan turun, kerja buat kita begitu besar, tiba-tiba ribut lagi, bikin malu kita semua. Jadi dari awal kita mau memang model begini kita adopsi. Jadi model yang seperti ini diadopsi di sana, kita siapkan dengan baik sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Setuju atau tidak? Nah, kalau setuju saya cukup sudah. Terima kasih. Selanjutnya peninjauan lokasi. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Gubernur bersama rombongan untuk peninjauan. Dari Beri sampai dengan di Kalima. Jadi sepanjang dari pantai Malaka ini berpotensi jalan, dan ini ada izin dari PT IDK Bapak. Saat ini kan belum mengembangkan di daerah ini belum di Sungai Selatan dengan yang tinggal 2 hektar. Kita sempat hijau dengan kondisi bahwa miring-miring Bapak dan ada 6 orang karena musim panen saat ini kan musim panen dengan metode yang bisa dikembangkan kita akan mengembangkan ke depan. Demikian Bapak. Dan ini adalah jasa kami Pak. Yang adalah penyidikan ini dari EP1 Bapak yang naik di Coba lu maju, tunjukin coba. ya Bapak. Di sini Bapak. Di pintu. Lalu di sini ada kolam kristal Bapak. Ada 5 kolam kristal. Jadi total luas 30 hektar Bapak. Air tuanya ini? Di sini Bapak, EP7. Jadi dari EP7 ini akan ada pintu-pintu air Bapak masing-masing ke kolam kristal. 4 itu kamu apa? 4 ini adalah air setelah 2 Bapak. Jadi pada kondisi PE masih sampai dengan 12 gram. Kamu coba pompanya keluar dari mana? Pompanya awalnya ada dari sini Bapak. Jadi dari sini masuk air dari EP11 Bapak. Ini pakai pompa? Pakai jet Bapak. Jadi memanfaatkan pasang. Oh, bagian pasang dia masuk? Dia masuk Bapak. Pakai pintu Pakai ini? air Bapak. Pintu air? Kemudian dia akan dialirkan berkeliling Bapak mempercepat evaporasi. Dari sini kita akan pompa ke 24, lanjut ke 3. Di sini ada gate Bapak ke 4, lalu pakai pompa ke EP5, lanjut ke ini Bapak EP6, kami pompa ke EP7 Bapak. EB 2.1 itu apa itu? Ini ada perluasan Bapak. Dari sana? Dari atas. Ya, yang di atas ini ada perluasan dari EP2 Bapak. Karena di sini ada muara Bapak, kami tidak boleh merusak muara. Muaranya? Iya, jadi kami sambung dengan pipa di sini Bapak. Sebenarnya dia ada satu kesatuan. Muara ini di sampingnya ada lahan itu? Ini lahan Bapak. Jadi dia karena terpisah lahan, jadi kami harus berapa pasang besar? pipa, Bapak. Di muara ini Bapak. Muara ini lebar sekitar 15 meter Bapak. Enggak. Lahannya berapa besar? Lahan ini total di sini ini 15 hektar Bapak. Kurang lebih ini sekitar 6 hektar. Itu. Jadi kalau lu bisa taruh di situ kan lu bisa menghemat di sini kan, air di situ bisa tarik di sana. Siap Bapak. Dia lebih bagus. Jadi kamu punya ini bisa cukup. Siap. Oke, saya ngerti. Pak Bupati siap Bapak. Ya, cukup banyak. Tapi saya sehingga air tua kita terjaga. Saya
membuat ada 7 saluran buang, Bapak. Buang ke sana. Buang ke sebelah. Ya, ke 23, Bapak. Oke. Jadi dengan demikian saya bisa menjaga air tua saya dari hujan, Bapak. Lurus sampai ke sana. Kan mempersiapkan panen, namun hujan, jadi ada air hujan banyak masuk sehingga tidak panen hari ini, Bapak. Untuk bulan ini Kalau panas 3 hari, Bapak bisa datang panen lagi, Bapak. Ini hanya karena kemarin Ya, nanti kalau dikasih keluar air Ya. hujannya, Air hujannya. air tawar ini dibuang, siap. masukin air tuanya Kristal lagi. Kan? Ya, Bapak. Air tua ini kan masuk sini kan? Siap, Bapak. Ya. Dia supaya Dia punya magnesium berapa? NG-nya kemarin rendah, Bapak. Kalau NaCl-nya sudah di atas 93, Bapak. Biar bertiga. Coba lalu lihat MG-nya. Ya, Bapak, nanti saya minta sama tim untuk datang. Pasti MG-nya lumayan tinggi. Siap, Bapak, karena masih baru kotor, Bapak. Ya, karena ini baru percobaan awal, Bapak. Oke. Tapi kemarin NaCl-nya sudah sampai ke 3, Kalau dan saya juga. standar airnya bisa di bawah 2%, Bapak. Oh bagus. Ya, Bapak. Karena kan salah satu kendala kita dibanding garam kadar air, Bapak. 4.000 nanti ke arah ke arah sana, ke timur. itu lurus, Bapak. Karena kita beratnya kan infrastruktur ini. Iya, Tamak-tamak itu banting kena aja. siap, Bapak. Bukan, dia nanti air tuanya kayak begini. Jadi kalau nanti kita mau struktur lagi, air tuanya umpama sebesar ini, tetapi lu buat dia kotak-kotak. Kenapa? Kita tebar bandeng, dan bandengnya nggak perlu makan. Kita tidak usah kasih pakan. Jadi musim kayak gini kalau tidak panen garam, kamu panen bandeng. Jadi jual bandeng. Kenapa? Orang ada aktivitas di sini terus sehingga mereka ngurus Siap. ininya dengan baik sehingga mereka manage. Jadi tidak perlu begitu udah tidak hujan lagi, semuanya dalam keadaan ready. Biasanya kalau tambah garam pada hujan dilepasin. Siap, Bapak. Nanti sudah mau musim kering baru mereka datang rapikan, terlambat. Betul, Bapak. Nah, kenapa kalau double 2 ada tambang, ada bandeng. Bandengnya disiapkan presto. Iya, jadi presto bisa dijual di Pulau Timur. Banyak banyak restoran mau terima. Banyak, Bapak. Karena kalau musim hujan yang badai luar biasa, lu nggak mungkin makan ikan laut. Siap, betul, Bapak.